Selamat siang pemirsa, bersama saya Yuniar Tibere. Berbagai kasus perdebatan ideologi Pancasila masih terjadi hingga saat ini, khususnya di kalangan pemerintahan Indonesia. Ada yang menyetujui tentang perdebatan hal ini, namun ada juga yang menolak bahwa perdebatan hal ini tidak harus dilakukan. Nah pemirsa, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah dengan perdebatan ini semakin membuat warga Indonesia menjadi baik atau semakin menjadi terpecah belah? Bersama saya telah hadir para narasumber penting yang akan bersama saya mengupas secara tuntas tentang perdebatan ideologi Pancasila. Ada Ibu Dina sebagai anggota DPR Republik Indonesia. Halo Ibu, selamat datang. Selamat siang Ibu. Oke, baik. Selamat siang Ibu, selamat datang. Bersama saya juga ada Ibu Tiberia sebagai aparat negara. Halo Ibu, selamat datang. Ibu, selamat siang. Lalu ada Ibu Widya, Gubernur dari Provinsi Bengkulu. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Lalu ada pengamat politik bersama kita, Ibu Mela Puspita. Selamat datang, Ibu. Ya, halo, selamat siang. Oke, baik. Dan yang terakhir ada Dr. Mary. Selamat datang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Oke, baik pemirsa, kita akan langsung memulai ke perdebatan kita tentang ideologi Pancasila. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan Ibu Mela sebagai pengamat politik. Bagaimana ya tanggapan Ibu ya terkait perdebatan ideologi Pancasila yang masih terjadi di Indonesia? Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan saya ya mengenai perdebatan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya, dalam keadaan saat ini, perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu hal yang sah-sah saja atau wajar. Mengapa? Karena dapat membawa perubahan yang memberi kesempatan dalam mengatasi berbagai problem sosial, di mana melalui perdebatan ini dapat menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yang dimana di sini dapat kita lihat terkait ada unsur politik ya. Kemudian perdebatan ideologi ini juga dapat menuntut sebagai ideologi negara dapat dijalankan sesuai ideologinya untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Dan tentunya melalui hal perdebatan tersebut, saat ini dapat kita lihat ideologi Pancasila telah mampu menjadi solusi dalam berbagai problem sosial dengan hadirnya program pemerintah seperti adanya program BPJS dalam bidang kesehatan, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, program beasiswa dari sektor pendidikan, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, program pelatihan kerja atau prakerja, dan sebagainya. Di mana program tersebut dapat kita lihat telah dapat dinikmati oleh masyarakat luas, baik yang ada di berbagai daerah tertentu pun. Ya, meskipun belum 100%. Begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Saya izin menyanggah. Menurut saya, perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara tidak harus dilakukan. Karena kita membangun negara ini dengan kerjasama. Jika secara internal kita masih berantakan, bagaimana membangun negara ini? Kita tahu bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Jika dasarnya tidak baik, bagaimana aturan-aturan di atasnya? Jadi kita sebagai warga negara saling bahu-membahu, bukan memecah belah. Terlepas dari semua itu, kita harus waspada terhadap ancaman-ancaman dari luar ataupun dari dalam. Kami sebagai aparat keamanan negara membantu untuk mengayomi dan mengamankan negara ini. Sekian dari saya. Oke, baik pemirsa, kita sudah mendengarkan pendapat dari Ibu Mela dan juga Ibu Tiberias. Nah, ini masih menimbulkan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju terkait perdebatan ideologi Pancasila yang masih terjadi di Indonesia. Kita langsung akan membahas dengan Ibu Dina sebagai anggota DPR. Bagaimana pandangan Ibu terhadap hal ini? Baik, Bu, terima kasih. Tapi kalau menurut saya, justru dengan adanya perdebatan ideologi Pancasila inilah, semua aspirasi masyarakat bisa diberikan dalam hal penegakan pandangan hidup. Karena apa? Karena masyarakatlah yang berhak dalam menentukan gagasan hidup ataupun pandangan hidup kita masing-masing. Bukan sekedar pemerintahan saja atau misalnya ideologi politik atau pemerintah yang hanya membuat rancangan undang-undang. Sementara masyarakat hanya khusus untuk menaati. Negara kita kan negara demokrasi, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, peran masyarakat selain pemerintah juga perlu mengeluarkan pikiran serta gagasan untuk jalannya ideologi Pancasila ini sendiri. Jadi intinya dengan perdebatan Pancasila yang terjadi inilah, menurut saya sangat membawa kebaikan terhadap ideologi Pancasila, karena dapat menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Seperti kita ketahui kan, ideologi itu adalah sebuah ide, adalah sesuatu yang menjadi pandangan hidup bersama,
yang artinya semua berhak untuk menentukan pandangan hidupnya masing-masing dan semua berhak mengeluarkan pendapat masing-masing demi kebaikan ideologi Pancasila. Demikian menurut saya, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Tetapi kalau menurut saya sendiri, saya tidak setuju akan adanya perdebatan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ini dapat membuat negara kita tidak memaknai lagi apa itu Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Seperti pada bidang kedokteran, di mana seorang dokter harus memiliki nilai transcendental yang dapat diaplikasikan dalam moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang dokter untuk memberi pelayanan medis kepada pasien dengan sikap yang penuh hati nurani. Baik, Ibu, itu menurut saya. Oke, baik pemirsa, kita sudah mendengarkan pendapat dari Ibu Dina dan juga Dr. Mary. Nah, untuk pendapat yang terakhir, saya persilakan kepada Ibu Widya untuk berpendapat. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih. Menurut saya, perdebatan Pancasila sebagai ideologi Indonesia itu sudah sangat sering dibicarakan ya. Namun saya sendiri sebagai seorang pemimpin daerah menganggap bahwa perdebatan ini memang akan selalu ada di tengah ragamnya masyarakat Indonesia. Dan perdebatan yang muncul ini seharusnya dapat dijadikan kekuatan untuk terus mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan dalam kebinekaan yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Sebagai seorang gubernur, saya tentu membutuhkan Pancasila ini sebagai dasar dari jalannya tugas dan tanggung jawab saya, sehingga setiap perbedaan yang timbul dapat saya selesaikan berdasarkan nilai-nilai dari ideologi Pancasila. Sekian. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan dari Ibu Dina hingga Ibu Widya ya. Dari hasil yang saya dengarkan tadi, banyak pro dan kontra yang masih terjadi. Persetujuan dan penolakan terkait perdebatan ideologi Pancasila yang masih terjadi di Indonesia. Nah, ibu-ibu sekalian bersama pemirsa, perdebatan ini akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti selama masyarakat masih mengenal tentang teknologi. Nah, pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dari berbagai tokoh-tokoh penting juga yang akan disaksikan bersama. Mari kita saksikan bersama. Menurut saya karena Pancasila sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi ini sangat berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada pada masyarakat. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dalam ideologi Pancasila. Ya. Jadi untuk mengantisipasi keberlangsungan atau mengantisipasi ancaman dari ancaman ideologi Pancasila, kita harus menanamkan kepada anak-anak mulai zaman sekarang, mulai anak SD, SMP, SMA, menanamkan kepada mereka jiwa kebangsaan dan mencintai bangsa dan mencintai negara sekaligus ideologi Pancasila di dalam hal itu. Jadi kan sebenarnya sekarang ini kan ada beberapa program pemerintah tentang Salam Pancasila yang disampaikan oleh yang sebagai tentara TNI, saya sebagai Babinsa yang masuk ke desa untuk mengajarkan atau mengajarkan anak-anak kita sekarang ini tentang Salam Pancasila dan mengenal Pancasila itu seperti apa. Ya, agar perdebatan tentang Pancasila sebagai ideologi negara bisa berakhir dan bisa selesai, maka sebagai warga negara yang paling penting itu adalah kita dapat menerima dan mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, ya, dan melaksanakan seluruh nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, ya, sebagai pelajar di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, ketika nilai-nilai Pancasila itu betul-betul telah kita akui, telah kita tanamkan dalam seluruh kehidupan, maka mestinya tidak ada lagi tawaran-tawaran atau tidak ada lagi wacana-wacana yang lain untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi kita mesti mengakui bahwa Pancasila itu adalah satu-satunya ideologi yang sangat sesuai dengan budaya bangsa, sesuai dengan karakter kehidupan bangsa Indonesia. Menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa kita seharusnya memiliki sifat agent of change dan social control, di mana kita sebagai mahasiswa harus menerapkan dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Karena dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup akan meningkatkan
meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, untuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan kita, yang pertama itu bersikap toleransi, yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang ketiga jangan pernah membeda-bedakan atau bersikap rasis terhadap seseorang, yang keempat menciptakan sebuah kesepakatan yang berdasarkan dengan hasil mufakat karena negara kita merupakan negara demokrasi, dan yang kelima bersikap adillah kepada semua orang. Nah, menurut pendapat saya bahwa perdebatan Pancasila sebagai dasar negara akan selalu ada sampai kapanpun. Karena seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama untuk generasi muda yang ingin mengkaji ideologi suatu negara. Nah, menurut pendapat saya, karena Pancasila ini adalah ideologi yang terbuka dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka Pancasila itu akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Nah, caranya supaya tidak selalu diperdebatkan yaitu adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi penerus bangsa dengan cara memasukkannya melalui kurikulum yang sudah ada di sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi, sehingga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dapat lestari selamanya. Sebenarnya kita semua warga negara Indonesia khususnya, kita harus berperan. Setiap warga negara wajib atau ada keharusan berperan untuk mempertahankan atau mensosialisasikan kepada generasi baru, generasi bangsa, mulai dari anak SD sampai mahasiswa. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada mereka dan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Setiap warga negara punya peran lebih atau punya peran besar di dalam mengenali atau mensosialisasikan kepada setiap individu tentang Pancasila atau ideologi negara. Nah, menurut saya, tugas kita sebagai warga negara hanya menjalankan kewajiban untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena isi dari Pancasila dan butir-butir Pancasila ini sudah mencerminkan kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk meminimalisir perdebatan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, hendaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita menerapkan nilai-nilai Pancasila agar terciptanya kedamaian tanpa perdebatan.